Pelaku diduga memiliki senjata rakitan serta terlibat dalam penggalangan dana. Pelaku diduga menjadi admin dan pembuatan beberapa channel aplikasi Telegram yang berisikan arsip film dokumenter dan breaking news yang merupakan channel update teror global yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan untuk membahas lengkapnya, pemirsa, kami sudah terhubung bersama Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, ada Ca Islah Bahrawi. Selamat sore, Bang Islah. Selamat sore, Mas Davi. Bang Islah, terkait penemuan senjata api ini, komentar Anda seperti apa? Ya, kalau melihat statusnya si tersangka ini ya, sebenarnya sudah bukan terduga, ini tersangka. Jadi Densus itu melakukan penangkapan. Yang bikin kita nyesek adalah dia ini karyawan BUMN, yaitu Kereta Api Indonesia. Nah, ini menjadi perhatian sekali lagi, ini menjadi warning bagi pemerintah, ya terutama di lembaga-lembaga negara dan juga badan usaha milik negara. Ini harusnya menjadi perhatian karena ternyata ada salah satu karyawannya yang girohnya sedemikian tinggi. Dia berniat untuk melakukan berbagai amaliyah, dia sudah melakukan latihan-latihan di satu tempat di Gunung Gelis di Jawa Barat. Ini menjadi perhatian bagi kita semua bahwa mereka ini masih tetap hidup, mereka menjadi sel aktif. Jadi jangan terlalu menyimplifikasi persoalan-persoalan teror ini karena memang mereka memanfaatkan kelengahan kita sebenarnya. Ini yang harus kita tagline ya, kita harus garis bawahi. Oke. Kemudian senjata-senjata yang ditemukan juga ini tidak main-main, ada jenis AK-47, kemudian amunisi yang begitu banyak. Apakah ini juga patut kita waspadai begitu penyebarannya khususnya di tubuh BUMN sendiri? Karena mengingat tadi juga statusnya diduga adalah karyawan BUMN. Iya betul. Dia sudah lama sebenarnya pastinya, saya juga kurang tahu sebenarnya, tapi Densus juga tidak ujug-ujug melakukan penangkapan karena tersangka DE ini seringkali melakukan postingan di media sosial, terutama di Facebook. Dia juga memamerkan berbagai baiat-baiat terbaru terhadap Al-Qusairi misalnya. Pasca beberapa pemimpin ISIS yang selalu terbunuh, setiap ada pemimpin yang baru, dia melakukan update terhadap baiat yang dirubah dan dia siarkan di berbagai grup-grup medsosnya dia, terutama di Telegram. Nah, ini memang mereka cenderung menggunakan berbagai kumpulan-kumpulan media sosial yang tidak populer ya. Tapi kalau dilihat dari Facebook selama ini, dia memang selalu mengglorifikasi berbagai gerakan-gerakan kekerasan atas nama agama, terutama yang terafiliasi dengan ISIS di Suriah. Nah, ini memang menjadi perhatian bagi kita semua. Sebegitu leluasanya mereka melakukan kerjaan sampingan, sementara di sisi lain dia menerima gaji dari Pancasila, pada sisi lain mereka itu mengharamkan Pancasila. Ini kan menjadi satu ambiguitas yang luar biasa dan ini seharusnya menjadi perhatian bagi Kementerian BUMN untuk melakukan assessment terhadap berbagai karyawannya di semua lembaga-lembaga keuangan milik negara, badan usaha milik negara. Itu sih Mas David. Oke, jangan-jangan juga ada indikasi bahwa sebenarnya kantor-kantor pemerintahan, khususnya instansi seperti BUMN mungkin, kemudian lembaga-lembaga negara yang lain ini juga menjadi salah satu yang masuk dalam list target mereka, Ca Islah. Memang selama ini kan pergerakan mereka itu selalu ingin menguasai sendi-sendi paling utama di dalam pemerintahan kita. Mereka ingin menguasai lembaga usaha negara, mereka ingin menguasai keuangan, telekomunikasi, listrik. Artinya apa? Sasaran utama dari kelompok-kelompok seperti ini adalah berbagai lembaga vital negara. Ya, kalau kita lihat di PLN misalnya, atau di Pertamina yang menguasai bahan bakar, yang menguasai keuangan. Tapi yang jelas modus operandi mereka di berbagai negara itu, infiltrasi yang dilakukan oleh mereka ini memang kepada lembaga-lembaga yang memenuhi hajat hidup orang banyak. Karena mereka memang tujuannya adalah ketika mereka sudah menguasai berbagai lembaga-lembaga yang vital ini,
mereka akan bisa mengubah trajektori negara dan akan bisa membangkitkan revolusi kepada masyarakat lewat kebijakan-kebijakan yang bersifat vital itu tadi. Makanya ini membuat kita miris ya, nyesek sekali ya dengan temuan ini. Artinya karyawan pemerintah kita itu tidak menjadi jaminan bahwa ini akan menjadi steril dari berbagai pemahaman-pemahaman ideologi yang semacam ini. Oleh karena itu, ini perlu sikap tegas dari pemerintah, dari kementerian, bahwa semua karyawannya harus di-assessment. Bagaimana cara mereka itu, gambaran tentang mereka itu, kecintaannya terhadap negara, kecintaannya terhadap bagaimana pemahaman agama mereka. Ini menjadi penting memang dari berbagai tersangka teroris yang ditangkap. Kan ini bukan yang pertama kali, banyak sekali karyawan-karyawan pemerintah yang sudah ditangkap oleh Densus 88. Oke, kemudian kalau dilihat dari praktek dan pola infiltrasi yang biasa mereka lakukan selama ini, khususnya ketika mereka menyusup ke lembaga-lembaga pemerintah, apakah memang ini dilakukan secara terencana, sistematis, ataukah memang hanya kebetulan jika ada sel-sel di dalam lembaga tersebut kemudian baru direkrut? Seperti apa Anda melihatnya? Biasanya mereka itu memasukkan ideolog-ideolognya lebih dahulu ke dalam lembaga-lembaga itu. Setelah ideolognya berhasil masuk, mereka akan berusaha menginfluen banyak orang di dalam lembaga itu. Ini kan pola-pola yang sama juga dilakukan di negara-negara lain ya. Kita tidak berbicara tentang agama di sini sebenarnya, tapi memang berbagai kegiatan-kegiatan ideologis seperti ini cenderung memang menggunakan agama karena agama itu memiliki dogma di dalamnya. Tidak hanya terpaku kepada Islam, ini juga berlaku kepada agama lain. Dan ini juga terjadi di belahan banyak negara di dunia yang kemudian terpapar ideologi-ideologi transnasional di negaranya masing-masing. Nah ini harus menjadi perhatian terutama yang dari yang bersifat agama dulu. Nah ini ideologi-ideologi ini biasanya disusupkan di berbagai kajian-kajian keagamaan di lembaga negara, di lembaga pemerintah ini, sehingga mereka bisa menginfluence sedikit demi sedikit hingga akhirnya betul-betul setidaknya mayoritas di dalam lembaga itu bisa dipengaruhi. Nah ini sama yang seperti terjadi ini kebetulan salah satu karyawan KAI misalnya. Nah ini kan sebenarnya di luar dugaan kita. KAI ini kan transportasi ya, biasanya yang disasar oleh mereka ini adalah listrik, bahan bakar, keuangan, komunikasi gitu ya. Transportasi ini kan banyak produknya di negara kita yang di bawah Kementerian BUMN. Tapi kali ini KAI, coba bayangkan. Kalau mereka ini berusaha melakukan sabotase saja misalnya, maka ya tidak menutup kemungkinan teror-teror itu akan terjadi di dalam jalur-jalur perkereta apian kita misalnya. Cuma untungnya mungkin mereka ini, salah satu tersangka ini yang ditangkap Densus kali ini mungkin belum bisa memungkinkan untuk mempengaruhi orang lain di KAI, sehingga dia lebih memilih untuk melakukan amaliyah yang sifatnya secara eksklusif dengan melakukan koleksi-koleksi penumpukan senjata api seperti ini. Tapi ini kan bukan persoalan yang sederhana, memang perlu goodwill dari pemerintah untuk membersihkan lembaga-lembaga dan lembaga usaha negaranya dari orang-orang yang semacam ini. Oke, kalau dilihat senjata-senjatanya juga tidak main-main ini, Bang Islah. Kemudian bagaimana distribusi atau pola distribusi yang biasanya mereka lakukan khususnya untuk menyusupkan senjata-senjata yang besar begitu? Yang jelas saya kurang tahu, nanti pasti Densus 88 akan melakukan pengembangan karena ini kan tidak berdiri sendiri di ruang hampa. Ini pasti ada keterkaitan dengan pihak lain, siapa yang menjual, siapa yang menyuplai dan sebagainya. Saya yakin pengembangan pasti sedang dilakukan. Saya juga kurang tahu ya, karena ini betul-betul wewenangnya Densus 88. Tapi yang jelas penangkapan hari ini akan dilakukan interogasi pemeriksaan yang lebih mendalam karena ini tidak mungkin berdiri sendiri. Dan kalau dilihat di medsosnya kan dia sangat aktif. Tersangka DE ini sangat aktif, dia juga melakukan melakukan distribusi narasi digital kepada pihak lain, dia juga berkomentar dan berusaha mempengaruhi orang lain dengan keyakinan-keyakinannya kalau kita perhatikan ya. Dan ini juga pasti Densus sudah mendalami itu semua. Oke, selain juga kepemilikan senjata,
terduga pelaku ini juga membina beberapa channel begitu di media sosial, termasuk di Telegram, kemudian juga ada channel YouTube. Apakah memang channel-channel melalui media sosial ini masih menjadi modus yang efektif yang mereka gunakan untuk mempengaruhi orang lain? Cara bergerak mereka sebenarnya bukan hanya pada tataran medsos, mereka juga bergerak di dark web, deep web ya. Nah, transaksi-transaksi senjata ini biasanya dilakukan di tataran dark web atau deep web. Nah, di tataran medsos mereka hanya berusaha menginfluen dan menyebarkan ideologinya. Nah, ini memang menjadi perhatian kita. Mungkin gini, setidaknya orang seperti ini kalau pada tataran normal melihatnya hanya dia kolektor senjata, tapi ternyata ada ideologi di balik itu. Makanya Densus kemudian berhasil mengungkap ini karena ada ideologi yang disisipkan di dalam berbagai konten di medsosnya itu, sehingga membuat Densus merasa tergerak untuk melakukan penangkapan. Ini bukan hanya persoalan gaya-gayaan dia, bukan hanya persoalan koleksi senjata atau hobi semata. Ternyata setelah diselidiki mungkin ya oleh Densus 88 ternyata ini ada kandungan ideologi karena di medsosnya juga ditemukan baiat-baiat dan juga menyalurkan narasi-narasi digital dari Arab, dari ISIS yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini menjadi penting kemudian sehingga Densus melakukan penangkapan dan pengembangan. Baik, ini menjadi penting juga untuk bukti awal sebagai pintu masuk Densus untuk mengungkap keterlibatan jika ada jaringan-jaringan yang lain, begitu ya Ca Islah. Terima kasih banyak Ca Islah Bahrawi sudah bergabung bersama kami di Breaking News. Selamat sore. Dan pemirsa, kita akan mengetahui informasi terkini langsung dari lokasi penggerebekan tindak pidana terorisme di Bekasi, Jawa Barat bersama rekan kami Rahmat Hidayat, kontributor iNews di sana. Selamat sore. Rahmat Hidayat, seperti apa situasi saat ini di sana? Ya, sore, Davi. Saat ini saya persis berada di lokasi penggerebekan yang ada di perumahan Pesona Anggrek, Harapan Jaya, Bekasi Utara. Saat ini sejumlah petugas dari Densus 88, personil kepolisian dari Polsek Bekasi Utara dan Polres Metro Jaya, serta dari anggota TNI pun masih tetap berjaga di lokasi. Untuk saat ini pun petugas Densus 88 sedang melakukan penggeledahan di lokasi tersebut. Dari lokasi tersebut petugas mengamankan satu orang terduga teroris yang merupakan salah satu pegawai dari BUMN. Dari lokasi ini petugas mengamankan sejumlah senjata api laras panjang dan amunisi serta bendera beraliansi ISIS. Demikian, David. Oke, Rahmat Hidayat, barang bukti apa saja yang ditemukan di dalam tempat terduga pelaku ini? Ya, dari lokasi ini tim Densus 88 telah mengamankan sejumlah senjata laras panjang beserta amunisi, laptop, kamera, dan satu buah bendera yang beraliansi ISIS. Dan saat ini pun petugas masih melakukan penggeledahan di lokasi dengan penjagaan ketat dari personel kepolisian dari Polsek Bekasi Utara, Polres Bekasi Kota, serta anggota TNI. Demikian. Baik, Rahmat Hidayat, dari informasi yang Anda dapatkan di lokasi pada saat terduga teroris ini diamankan, apakah dia hanya ada sendiri di rumahnya atau bersama dengan yang lain? Ya, saat diamankan terduga pelaku ini sedang seorang diri dan dia menempati rumah tersebut sekitar 3 bulan mengontrak di rumah ini. 6 bulan tapi. Oke. Kemudian kami ingin konfirmasi apakah betul yang bersangkutan ini berstatus sebagai karyawan BUMN? Ya, berdasarkan data yang kami dapat bahwa terduga yang diamankan ini merupakan salah satu pegawai dari BUMN. Benar, David. Oke, kemudian bisa dijelaskan situasi saat ini di sana selain polisi juga masih melakukan penggeledahan. Kami mendapatkan informasi juga nanti akan ada Kapolda Metro Jaya yang secara langsung akan datang ke sana. Seperti apa? Ya, di lokasi kami tetap melaporkan ini, petugas pun sudah melakukan garis polisi. Sedangkan untuk warga yang untuk mendekat pun saat ini masih tertahan oleh petugas keamanan. Sejumlah personil maupun dari kepolisian dari Polsek Bekasi Utara maupun Polres yang berjaga di luar pun tetap melakukan pengamanan yang cukup ketat. Demikian, David.
Baik, Rahmat Hidayat, dari informasi yang Anda dapatkan tadi, selain barang bukti, senjata, dan amunisi, apakah juga ditemukan buku-buku yang erat kaitannya dengan terorisme? Ya benar, tapi selain sejumlah senjata api dan amunisi, petugas juga mengamankan sejumlah bukti buku-buku yang beraliansi ISIS, serta laptop, kamera, dan bendera yang diduga bukan bendera dari aliansi ISIS tersebut. Demikian, Davi. Dari informasi yang Anda dapatkan di sana, yang bersangkutan apakah warga setempat ataukah merupakan warga wilayah lain? Ya, diketahui bahwa terduga yang diamankan ini bukan warga perumahan ini, namun sudah menempati kediaman ini, mengontrak di rumah tersebut sekitar 6 bulan yang lalu. Bahkan untuk aktivitas sehari-hari pun terduga yang diamankan ini tidak terlalu dekat dengan warga setempat. Demikian, David. Oke, artinya yang bersangkutan terlihat tertutup secara sosial dengan warga sekitar, Rahmat Hidayat. Ya, tapi benar. Oke, kemudian selain dari Densus 88, saat ini di lapangan, di lokasi, ada instansi apa saja yang memang ikut dalam penggeledahan pada hari ini? Ya, untuk berdasarkan pantauan kami di lokasi bahwa yang melakukan penggeledahan itu merupakan tim dari tim Densus 88 dengan penjagaan ketat dari tim deteksi berlaras panjang yang berjaga persis di depan gerbang masuk rumahan. Demikian, David. Oke, baik. Nanti kita akan update lagi informasinya seperti apa di sana. Terima kasih rekan Rahmat Hidayat sudah melaporkan langsung dari wilayah Bekasi, Jawa Barat. Selamat sore. Dan pemirsa, demikianlah breaking news pada sore hari ini. Saya Davi Pratama pamit. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore.